أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada malam yang ke-20 atau ke-21 Ramadan kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan keimanan, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini, di tempat yang barakah ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa salat Isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang Nabi merupakan suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami bahwa pada malam yang ke-20 tema yang akan dibahas itu tentang Ramadan sebagai bulan muhasabah. Kita pahami bersama bahwa bulan suci Ramadan, dan sudah banyak dijelaskan oleh para mubaligh kita tentang bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan, bagaimana amalia-amalia Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bulan suci Ramadan itu kita dilatih untuk menekan hawa nafsu kita. Jadi di bulan suci Ramadan tidak diragukan lagi tentang girah atau semangat kita untuk melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya. Sehingga di bulan suci Ramadan pula adalah merupakan momentum untuk kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri, bagaimana sebenarnya persiapan kita untuk menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan inilah yang kita kejar, yaitu tentang ketakwaan.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap individu, setiap diri memperhatikan bagaimana amalia-amaliahnya untuk hari esok. Ya. Apa yang telah diperbuatnya untuk bekalnya di hari esok setelah kematiannya. Dan kembali diingatkan oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita, terutama pertengahan hingga akhir Ramadan, tidak sedikit di antara kita memang melakukan muhasabah amaliyahnya sendiri. Akan tetapi di sisi lain terkadang kita menghisap orang lain, menjustis orang lain. Saya dulu juga pernah berpikir seperti itu. Ketika di pertengahan Ramadan kita melihat jamaah mulai berkurang, muncullah pemikiran kita bahwa sudah mulai banyak yang tereliminasi dari amalia Ramadan. Kira-kira ketika kita mengatakan seperti ini, ada apa di dalam kalbu kita? Bukankah di dalam hati kita itu ada sebetik rasa, merasa bahwa saya lebih bertahan dari mereka, saya lebih bagus amaliyahku dari mereka? Pernah tidak kita berpikir, bisa saja mereka ingin sekali bersama kita berjamaah, bahkan iktikaf dengan kita, meringis hati mereka, menangis hati mereka. Apalah daya, mereka lebih mengutamakan untuk mencari sesuatu rezeki. Mungkin kita bisa berkumpul di sini, kita punya gaji tetap. Mereka mungkin kita melihat nongkrong di luar, memplototi HP mereka, tukang ojek, Grab. Apa yang mereka lakukan? Melototi HP mereka. Apakah ada orderan atau tidak? Karena yang dipikirkan mereka apa yang akan dimakan anak saya. Belum lagi ada anak yang musim sekarang, musim penerimaan siswa baru, pendaftaran, belum lagi penamatan. Di mana aku ambilkan rezeki anak saya? Jangankan untuk pembayaran sekolahnya, untuk sahur buka mereka saja pas-pas. Belum lagi tunggakan pembayaran motornya. Dan ini yang terkadang kita tidak pikirkan. Kita seenaknya saja mengatakan dia sudah tereliminasi dari amalia Ramadan, mereka sudah meninggalkan masjid, mereka sudah berada di mall. Apa benar seperti itu? Pernah tidak kita pikirkan ini? Ketika kita melihat mereka kumpul di pinggir jalan, mereka saling berkeluh kesah tentang bagaimana kehidupan mereka. Dan oke lah, mungkin ada yang ke mall, kita tidak bisa menutup mata. Kalau tidak salah kemarin, karena kebetulan mengantar anak, ada kegiatan buka bersama di mall. Ini juga kita melihat ramai, dan disitulah saya mulai mengevaluasi diri. Ya Allah, saya banyak berburuk sangka kepada mereka. Apa yang mereka lakukan ke sana? Tidak semua yang ke sana itu berbelanja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bermuatan religi yang ada di situ. Ada buka bersama untuk memperkuat tali silaturahim mereka, apakah antar sekolah mungkin, atau teman kerja mungkin, atau mungkin sama-sama alumni di suatu tempat. Mereka berkumpul. Apakah mereka meninggalkan jamaah? Ternyata tidak. Tempat perbelanjaan juga menyiapkan tempat ibadah. Tempat ibadah full, antri orang masuk. Nah ini nggak pernah kita berpikir seperti itu. Yang selalu kita mengatakan mereka sibuk dengan belanjanya dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin oke lah mereka berbelanja, tapi pernah nggak kita berpikir bahwa mereka berbelanja bukan untuk dirinya, akan tetapi ada keluarganya yang mungkin ingin dibahagiakan.
apakah keluarganya di kampung atau mungkin di sekitar rumahnya, yang mereka ingin bahagiakan. Dan ketika mereka pergi belanja begitu, apakah mereka meninggalkan ibadahnya? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Dan jiwa-jiwa kita ini yang terkadang merasa lebih alim dari mereka karena kita selalu standby di masjid, atau mungkin dengan pakaian kita seperti yang saya pakai ini putih, bersih, sarung putih, baju putih bersih, belum lagi kopiah yang bersih. Sementara mereka di jalanan sana mungkin bajunya penuh dengan debu, tapi bisa saja baju-baju mereka itu lebih mulia di hadapan Allah. Oleh karena apa? Mencari rezeki untuk keluarganya, bukan cuma untuk yang ada di rumahnya, mungkin di luar sana, mungkin ada di kampung. Begitu juga masjid-masjid mulai berkurang, apalagi tahun ini tentang libur lebaran, cuti lebaran lebih panjang, banyak lebih pulang duluan, sehingga wajarlah masjid kita berkurang. Jadi usahakanlah mindset kita hilangkan cara berpikir bahwa mereka sudah meninggalkan tempat ibadah kita. Bahkan sekarang ada video membuat berita kehilangan, telah hilang beberapa jamaah masjid. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada apa di dalam hati kita ketika kita mengatakan begitu? Bukankah itu suatu kesombongan religi di dalam diri kita? Kita tidak berpikir bahwa mereka mungkin tidak ada di sini. Apakah dia mencari rezeki untuk keluarganya, atau mungkin untuk menutupi cicilannya, atau mungkin dia untuk pulang kampung ketemu dengan keluarga mereka, atau mungkin dia melakukan rihlah religi. Jamaah rahimakumullah. Oleh ini, mari kita belajar untuk kembali di samping muhasabah diri kita terkait masalah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Juga kita memperbaiki, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang merasa lebih dibanding orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu fa'alna liman ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Rawahu Tirmizi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terlalu gampang menjustis orang, secara tidak langsung kita sudah mengikuti hawa nafsu kita. Ketika kita merasa lebih dibanding orang lain, lebih dekat dengan Allah dibanding yang lain, hanya karena mungkin selalu kita standby di tempat ibadah, atau mungkin karena kita selalu rapi dengan pakaian-pakaian lahiriah takwa kita, dengan kopiah, dengan jubah, dan melihat orang di jalanan, mungkin kita melihat penjual kaki lima duduk, kita melihat mereka santai, akan tetapi di dalam hati dan pikiran mereka berkecam. Apakah jualan saya ini akan laku atau akan hancur yang menyebabkan kerugian? Bagaimana saya bisa menutupi kekurangan-kekurangan kami? Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada ceramah singkat ini, dan kesimpulan bahwa bulan suci Ramadan memang adalah bulan muhasabah bagi diri kita. Bagaimana ibadah-ibadah kita, apalagi setelah melewati pertengahan Ramadan. Tapi jangan karena kita sudah merasa sedikit, amalia kita sudah banyak, kemudian melihat tetangga kita, melihat teman berjamaah kita sudah jarang di masjid, sehingga kita merasa sayalah pemenangnya karena saya tetap ada di masjid, sementara mereka yang tidak ada itu sudah kalah. Karena belum tentu, bisa saja mereka yang tidak ada sekarang bersama dengan kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha-usaha yang mereka lakukan untuk keluarganya dibanding kita yang beribadah. Akan tetapi ada sifat-sifat takabur, ada sifat-sifat sombong di dalam diri kita.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.